Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Halo, apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Pada hari ini, kita akan mempelajari tentang publikasi media interaktif untuk SMK jurusan multimedia pada kompetensi dasar 4.11 melakukan publikasi media interaktif. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, memahami pengertian multimedia dan jenis multimedia. Yang kedua, memahami publikasi media interaktif. Dan yang ketiga, memahami manfaat dan elemen publikasi media interaktif. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman bisa melakukan presensi terlebih dahulu dengan cara scan barcode yang telah saya sediakan. Teman-teman tahu tidak sih apa itu multimedia dan publikasi media interaktif? Nah, pada pertemuan kali ini, mari kita bahas bersama-sama. Multimedia adalah media yang menggabungkan dua unsur atau lebih media yang terdiri dari teks, grafik, gambar, foto, audio, dan animasi secara terintegrasi. Multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia berbeda dengan multimedia interaktif, di mana pengguna dapat berinteraksi dengan multimedia menggunakan mouse, keyboard, atau komputer. Multimedia interaktif juga disebut dengan multimedia non-linear, di mana pengguna dapat mengontrol multimedia. Contoh multimedia interaktif adalah games, simulator, dan tutorial. Jenis-jenis multimedia. Yang pertama, multimedia linear. Multimedia linear adalah multimedia yang berjalan secara berurutan atau lurus, dan penggunaannya harus terjadwal dari awal hingga akhir. Contoh multimedia linear adalah televisi dan film. Yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah tampilan multimedia yang dirancang untuk menyampaikan pesan dan memungkinkan interaksi dengan penggunanya. Contohnya, games, platform media sosial, kuis, dan survei daring. Publikasi media interaktif. Media interaktif adalah media yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan konten yang disajikan, sehingga dapat memengaruhi pengalaman yang didapatkan. Sedangkan publikasi media interaktif merupakan perantara dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berbasis sistem komputer yang mengacu pada produk dan layanan digital. Jenis publikasi media interaktif. Yang pertama, aplikasi mobile. Contohnya e-commerce, yaitu aplikasi belanja online yang memungkinkan pengguna berbelanja kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, sosial media. Platform seperti Instagram, TikTok, dan Facebook yang memiliki fitur interaktif yang memungkinkan pengguna untuk berbagi konten. Yang kedua, website interaktif. Contohnya website perusahaan. Perusahaan menggunakan media interaktif untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Yang kedua, e-learning, yaitu platform ini menyediakan materi pembelajaran dan memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan infrastruktur atau sesama teman. Yang ketiga, virtual reality atau VR dan augmented reality atau AR. VR menciptakan lingkungan simulasi yang sepenuhnya terpisah dari dunia nyata. Pengguna akan terbenam dalam dunia virtual ini seolah-olah mereka benar-benar berada di sana. Contohnya yaitu game petualangan, olahraga, atau simulasi penerbangan. Sedangkan AR menggabungkan dunia nyata dengan elemen digital. Elemen digital ini ditampilkan melalui perangkat seperti smartphone atau kacamata AR, seolah-olah menjadi bagian dari dunia nyata. Selanjutnya yaitu elemen penting. Yang pertama, desain yang menarik.
tampilan visual yang menarik dan intuitif. Yang kedua, navigasi yang mudah. Pengguna dapat dengan mudah berpindah dari satu bagian ke bagian lain. Selanjutnya, konten yang relevan. Maksudnya, konten yang dibuat harus sesuai dengan target audiens dan tujuan publikasinya. Kemudian, interaksi yang lancar, responsif, dan tidak laggy. Selanjutnya, kompatibilitas. Maksudnya, dapat diakses di berbagai perangkat atau platform. Selanjutnya, manfaat publikasi media interaktif. Yang pertama di bidang pendidikan, seperti game edukasi, simulasi, dan tutorial interaktif, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan membantu mereka memahami konsep yang sulit. Yang kedua di bidang pemasaran, seperti iklan interaktif, demo produk virtual, dan pengalaman belanja online yang imersif, dapat meningkatkan keterlibatan konsumen dan mendorong penjualan. Ketiga di bidang jurnalisme seperti artikel interaktif, infografis, dan video 360 derajat dapat memberikan pengalaman yang lebih mendalam bagi pembaca dan memungkinkan mereka untuk menjelajahi cerita dengan cara yang baru. Selanjutnya di bidang hiburan seperti game, aplikasi, dan situs web interaktif dapat memberikan pengalaman hiburan yang lebih menarik dan personal. Contoh publikasi media interaktif. Pertama, game edukasi, yaitu aplikasi belajar matematika yang memungkinkan siswa berinteraksi dengan soal-soal secara langsung. Kemudian ada e-book interaktif, yaitu buku pelajaran sejarah dengan fitur peta interaktif. Kemudian ada kuis online, ini memungkinkan pengguna untuk menguji pengetahuan mereka dan mendapatkan umpan balik instan. Kemudian ada video 360 derajat, ini memungkinkan pengguna melihat lingkungan virtual seolah-olah mereka sedang berada di sana. Kesimpulan dari materi ini adalah publikasi media interaktif adalah bentuk komunikasi digital yang memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan konten yang disajikan melalui berbagai platform seperti aplikasi mobile, website, dan teknologi realitas virtual serta augmented reality. Publikasi ini menawarkan pengalaman yang lebih dinamis dan personal dibandingkan media tradisional. Fitur-fitur interaktif seperti game, kuis, dan simulasi tidak hanya menghibur tetapi juga efektif dapat menyampaikan informasi dan meningkatkan keterlibatan pengguna. Nah, teman-teman sekalian, untuk mengukur pemahaman materi, silahkan menjawab soal kuis dengan cara scan barcode di bawah ini. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi materi mengenai publikasi media interaktif, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempraktikkan cara publikasi media interaktif yang sudah kita bahas hari ini. Sebelum saya tutup, saya ada motivasi untuk teman-teman semua. Setelah lelah belajar, ingatlah bahwa setiap ilmu yang kamu dapatkan adalah harta karun yang tak ternilai. Jadikan dirimu sebagai penerang bagi orang lain dengan ilmu yang kamu miliki. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.